Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas rahmat Allah subhanahu wa taala. Yang dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala masih tutup aib-aib kita. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dari aib-aib dan dosa-dosa tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan tidak ada nikmat yang kalian dapatkan kecuali datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmatnya kepada kalian yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada intinya semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita miliki itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebanyak-banyaknya bersyukur, senantiasa belajar bagaimana bersyukur yang benar, dan senantiasa mengingatkan diri agar jangan mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Semoga kita bisa berkumpul bersama mereka nanti di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, senang rasanya ketika kita bisa berkumpul bersama dalam satu tempat dengan satu tujuan, yaitu menginginkan kebaikan. Dan tujuan yang kita sedang lakukan saat ini bersama adalah seperti yang tertera di dalam surat Al-Asr, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan, saling mengingatkan, saling menasihati tentang kebenaran, saling berbagi, dan juga kita saling mengingatkan tentang kesabaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam menjalankan agama Islam kita pasti membutuhkan motivasi, dorongan, bantuan dari orang lain. Bukan hanya kita, bahkan para nabi juga seperti itu. Ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, dia minta untuk ada teman yang menemani. Dia minta agar ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam, sehingga dia sedikit lebih pede, lebih berani
Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan dengan tugas yang berat, dia dikuatkan oleh anaknya sendiri. Tugas tersebut adalah menyembelih anaknya sendiri, dan dia pun dibantu dan dikuatkan oleh anaknya sendiri. Apa kata anaknya? Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan. Bayangkan kalau sekiranya ketika itu Nabi Ismail alaihissalam merengek, nangis, wajah kasihan karena mau disembelih. Tentu seorang ayah akan lempar jauh-jauh pisaunya, gak jadi melakukan. Tapi Nabi Ismail nih alaihissalam menguatkan ayahnya untuk melaksanakan perintah. Sama halnya dengan kita juga, apalagi kita yang lemah, maka kita butuh banyak dorongan, butuh banyak bantuan, butuh banyak motivasi agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa tetap di jalan Allah tabaraka wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus pintar-pintar kita mencari motivasi tadi, mencari dorongan, mencari bantuan, mencari pendamping, mencari pasangan, agar bisa sama-sama bisa istiqomah di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Tayyib, kembali kita ke pembahasan kita malam hari ini, yaitu masih tentang tauhid. Dan ini adalah pembahasan yang sangat kita butuhkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tauhid adalah ilmu yang menjadi modal penting bagi kita dimanapun kita berada, kapanpun itu di dalam kehidupan ini. Maka seseorang akan mampu melewati hidup yang sulit ini apabila dia telah memiliki ilmu tentang tauhid yang benar. Jadi temanya adalah tentang rezeki yang tertakar, yang telah tertakar dan tidak tertukar. Kaitannya dengan tauhid sangat erat. Siapa yang bisa jawab ini tauhid apa? Ini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid ahsantum. Tauhid rububiyah. Yang mana tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala. Diambil dari asal kata ar-rabb. Rabb salah satu nama Allah tabaraka wa taala yang artinya yang mengatur, yang menciptakan, yang menguasai. Dan dari salah satu kandungan nama Allah Subhanahu wa taala ar-rabb, termasuklah salah satu perbuatan Allah, yaitu membagi rezeki, memberikan rezeki. Yang nama Allah tabaraka wa taala sangat indah, yaitu Ar-Razzaq. Yang Maha pemberi rezeki. Jadi karena kita mengerti bahwasanya ini berkaitan dengan tauhid rububiyah, maka kita harus mengerti bahwasanya di samping tauhid rububiyah kita harus juga memahami tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha indah. Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatannya harus kita tauhidkan, harus kita esakan, dan kita yakini bahwasanya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Makanya salah satu nama Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Kebijaksanaannya sempurna. Maha adil, keadilannya sempurna. Ini menjadi pembuka kita untuk membahas tema ini. Kalau kita mau membahas tentang rezeki, kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya Allah itu maha sempurna perbuatannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa suatu apapun dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang serupa. Dari perbuatan juga seperti itu. Allah maha bijaksana, kebijaksanaannya tidak serupa dengan apapun. Allah maha adil, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dari perbuatan Allah yang maha adil.
Demikian pula dengan salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Maka kita harus yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi rezekinya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan tidak akan ada satupun yang terluput. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu makhluk yang bergerak, yang bernyawa di atas bumi ini, melainkan Allah jamin rezeki baginya. Allah jamin rezeki bagi setiap makhluk tersebut. Ini yang pertama. Harus kita yakini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jamin rezeki setiap dari kita. Kemudian dikorelasikan, dihubungkan dengan nama Allah yang Maha Hakim tadi, Maha Bijaksana. Maka kita harus memahami bahwasanya apa yang telah Allah bagikan dari rezeki-rezeki tersebut itu atas dasar kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh mengintervensi. Kita nggak boleh mengintervensi, kita nggak boleh menggugat, kita nggak boleh mencela apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian ayatnya masih ada lanjutan ayatnya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan Allah tahu di mana tempat tinggal makhluknya, tempat penyimpanannya, dan seluruhnya itu berada di kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah dibagi. Tentang rezeki kita, itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah ada semuanya. Dan sudah selesai. Bahkan Nabi SAW bersabda, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Udah, pena sudah dia angkat. Dan lembaran sudah kering. Ini ketetapan pertama bagi seluruh makhluk. Takdir pertama yang sudah ditulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dan yang tertulis itu tidak akan berubah sama sekali. Dari sini kita mulai memperbaiki pemahaman kita, pengetahuan kita. Dari mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatannya adalah membagi rezeki. Dan rezeki tersebut tidak akan, kembali lagi dengan tema, tidak akan tertukar dan telah tertakar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membahas tentang rezeki, berbicara tentang ya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan benar pembahasan kita kalau tidak kita kaitkan dengan tauhid. Yang pertama kita akan sampaikan tauhid yang benar tentang rezeki, yaitu meyakini bahwasanya setiap makhluk pasti akan mendapatkan rezekinya. Seperti ayat yang sudah kita bacakan di dalam surat Hud ayat 6 tadi. Setiap makhluk pasti akan mendapati rezekinya masing-masing. Sekalipun dia lari dari rezekinya tersebut. Sekalipun dia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari ajalnya, niscaya rezekinya pasti akan menjumpainya. Ini harus kita yakini bersama. Dimanapun kita tinggal nanti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan rezeki kita. Rezeki kita nggak akan bergantung dengan tempat. Sebab rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kenapa kita katakan rezeki kita pasti akan menghampiri kita layaknya ajal yang akan mendatangi kita? Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Bahwasanya Jibril alaihissalam telah mewahyukan kepada diriku, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Bahwasanya setiap jiwa tidak akan mati kecuali sampai sempurna batas ajalnya dia dapatkan dan dia raih seluruh rezekinya. Kalau masih ada tersisa satu teguk air rezeki kita, sebelum wafat kita pasti akan menunggu satu air tersebut. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai sempurna. Fattaqullah, kata Nabi. Maka bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Fa'ajmilu fit talab. Dan perbaikilah di dalam meminta dan mencarinya. Dalam meminta dan mencari rezeki tadi. Perbaiki. Jangan salah. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ar rizqi an yatlubahu bima'siyatillah. Perhatikan, setelah Nabi perintahkan kita bertakwa, Nabi perintahkan kita untuk mencari rezeki tadi dengan cara yang baik. Kata Nabi, janganlah salah seorang kalian terbawa melakukan maksiat atau terbawa mencarinya dengan maksiat kepada Allah hanya karena merasa rezeki tadi lambat datangnya. Itulah kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka merasa bahwa rezeki mereka ini lambat datangnya. Karena apa? Manusia itu tergesa-gesa sifatnya. Padahal kita nanti akan masuk ke poin berikutnya bahwasanya rezeki manusia itu tidak akan pernah datangnya terlambat. Perhatikan lagi nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Kita katakan Allah namanya sempurna, kita tidak boleh mengintervensi. Kalau kita sebagai seorang ayah tidak ingin makan anak kita ini terlambat, kira-kira Allah Subhanahu wa taala rela enggak rezeki kita terlambat? Kita sebagai seorang ayah enggak akan rela anak kita terlambat makannya. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti itu dengan rezeki yang telah Dia bagi. Allah Subhanahu wa taala telah bagi rezekinya dan rezeki itu tidak akan terlambat. Yang ada hanya manusia itu merasa bahwa rezeki itu terlambat karena dia tergesa-gesa. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa kanal insanu ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Makanya Nabi ingatkan, jangan salah seorang dari kalian terbawa mencari rezeki dengan maksiat kepada Allah hanya karena dia merasa rezekinya terlambat datangnya. Makanya inilah salah satu yang menyebabkan orang nekat minjam riba. Nekat melakukan kejahatan. Karena dia merasa rezekinya enggak kunjung tiba. Dia merasa. Padahal rezeki Allah enggak akan terlambat datang. Itu salah satu sebabnya. Kemudian Nabi SAW katakan, fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Kita mau rezeki Allah, maka harusnya kita peroleh dengan semakin mentaati Allah. Semakin butuh kita, semakin taat kita kepada Allah. Harusnya seperti itu. Itu baru benar. Semakin terdesak kita, semakin bersandar kita kepada Allah. Itu kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kembali lagi ke poin pertama tadi,
kita harus sadari bahwa setiap makhluk pasti akan mendapati rezekinya, sekalipun dia lari dari rezekinya tersebut. Kemudian poin berikutnya, tauhid kita terhadap rezeki, tauhid yang benar adalah setiap rezeki itu pasti cukup. Setiap rezeki yang kita dapatkan itu pasti cukup. Kembali lagi kepada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla ciptakan makhluknya, ciptakan kita di atas muka bumi ini dengan rezeki yang kurang, itu tidak mungkin. Demi Allah tidak mungkin kurang. Untuk seekor binatang saja Allah Subhanahu wa taala bagikan rezekinya dan rezeki tersebut cukup. Jadi yang bermasalah hati kita berarti. Hati manusia yang bermasalah. Karena kebanyakan hati manusia itu sedikit bersyukur. Tidak qanaah. Makanya banyak perintah kita untuk bersyukur. Banyak sabda Nabi SAW mengarahkan kita untuk qanaah. Karena sejatinya pada dasarnya rezeki kita cukup. Nabi SAW bersabda yang membuktikan bahwasanya rezeki kita cukup. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau sekiranya kalian tawakal layaknya tawakal seekor burung, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung tadi. Yang berangkat lapar, pulang ke rumah, kembali ke rumah kenyang. Berarti cukup atau enggak? Ini sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan perkataan ana. Nabi yang katakan seperti itu pasti Allah akan berikan rezeki. Enggak ada yang kurang. Makanya kita diajarkan untuk banyak-banyak bersyukur. Allah jelaskan memang tabiat manusia sedikit bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka kalau kita masih merasa kurang dengan rezeki kita, hati-hati. Mungkin kita termasuk orang-orang yang kurang bersyukur. Kalau kita nggak merasa cukup dengan rezeki kita, hati-hati. Mungkin kita termasuk orang yang tidak pandai qanaah. Dan agar kita qanaah, apa sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian, liriklah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian. Nikmat yang mereka dapatkan, rezeki yang mereka dapatkan. Dan jangan kalian lihat kepada orang yang di atas kalian rezekinya. Itu agar kalian dapat mensyukuri. Agar kalian tidak kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini arahan dari Rasulullah SAW untuk menegaskan kepada kita semua, ya, bahwa rezeki Allah itu sebenarnya cukup. Ditambah lagi banyak larangan-larangan dari Rasulullah SAW agar kita tidak meminta-minta, agar kita tidak mengemis. Ini menandakan lagi-lagi bahwasanya Allah sudah berikan rezeki yang cukup. Gak ada yang kurang. Nah, jadi kembali lagi kita benahi, ya, kembali lagi kita benahi hati kita, kembali lagi kita benahi. Makanya sekiranya kalau burung tadi yang jadi permisalan oleh Rasulullah SAW diberikan hati manusia, mungkin burung itu nggak akan puas juga dengan rezekinya. Mungkin burung itu nggak akan puas dengan rezekinya. Jadi hati manusia itu yang bermasalah. Kita perbaiki hati kita. Toh burung saja cukup rezekinya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang berikutnya tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya rezeki tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan semuanya dan tidak akan terlambat. Kalau kita yang tergesa-gesa maka nggak boleh kita katakan rezeki yang terlambat. Kita ajarkan bagaimana agar kita sabar. Itu gunanya tadi. Kalau poin di atasnya agar kita banyak bersyukur, qanaah. Kalau poin ini agar kita diajarkan bersabar. Nggak ada tuh namanya yang terlambat. Kita aja yang menilai dia terlambat. Apalagi kalau kita mengintervensi perbuatan Allah Azza wa Jalla, nggak pantas sama sekali. Kita katakan terlambat padahal kita yang tergesa-gesa. Banyak itu kita rasakan ini di kehidupan kita semuanya. Kita butuh ini, butuh itu. Padahal kalau kita berpikir ulang, nggak terlalu butuh. Yang butuh kita tadi hanya makan dan minum untuk kebutuhan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebutuhan utama kita. Itulah rezeki yang paling penting sebenarnya. Kita diperintahkan untuk bekerja juga di atas muka bumi ini, mencari rezeki Allah di atas muka bumi ini, mencari nafkah. Gunanya untuk menguatkan perut kita, hidup kita agar bisa beribadah. Adapun sisanya inilah yang banyak menyulitkan kita. Sisanya inilah yang banyak menyulitkan kita, yang bahkan merusak akidah kita. Sisanya tadi. Gara-gara banyak keinginan kita, banyak kebutuhan kita yang gak jelas, akhirnya kita nekat katakan rezeki kita terlambat. Nekat kita katakan rezeki kita tidak cukup. Nah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rezeki kita tidak akan terlambat selama kita senantiasa memintanya, mencarinya dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti hadis Nabi yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Karena Nabi SAW katakan, ya, fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka jika sesuatu itu terlambat, maka ada sebabnya pasti. Sebabnya apa? Sebabnya tentu perbuatan kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqu bi dzambin yusibuh." Sungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia kerjakan. Jadi bisa saja kenapa terlambat rezeki kita? Karena kita sendiri yang memperlambatnya karena dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis lain, inna zina yurithul faqr. Sungguhnya perbuatan zina akan melahirkan kefakiran. Mewariskan kefakiran. Jadi dosa tadi yang membuat kita merasa rezeki kita ini terlambat. Kalau tidak, kalau kita terus berusaha mentaati Allah Azza wa Jalla, maka enggak ada kata terlambat dari rezeki kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seperti tema kita diantaranya rezeki telah ditakar. Rezeki kita telah ditetapkan. Tadi hadisnya juga sudah kita sampaikan. Sebelum penciptaan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rezeki kita sudah ditetapkan. Fulan kaya, fulan sederhana, fulan biasa, itu sudah semuanya. Bahkan Nabi SAW ada ketetapan yang kedua ketika kita di dalam rahim ibu kita. Ya. Ketika kita sudah berada 120 hari dalam perut ibu kita, sudah dalam bentuk segumpal daging, maka Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat, ya,
Maka malaikat ini diperintahkan untuk dijelaskan oleh Rasulullah bikatbi rizki, untuk menetapkan rezeki. Wa ajalihi, menetapkan ajalnya. Wa amalihi, menetapkan amalannya yang akan dia lakukan. Wa syaqiyun am sa'id, ditetapkan apakah dia termasuk orang yang merana, orang yang sengsara, atau orang yang bahagia. Itu semua sudah. Yang belum jelas hanya yang terakhir. Wa syaqiyun am sa'id, bahagia dia nanti atau sengsara dia. Itu yang belum ditetapkan. Belum, maksudnya belum ditetapkan, belum tahu setiap orang mana yang akan dia tuju. Maka yang harus kita upayakan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia tadi. Di antaranya apa? Agar kita bahagia dengan merasa tenang bahwasanya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, dengan qanaah, dengan bersyukur. Sehingga kita bisa jadi orang-orang yang bahagia. Kira-kira kalau dia tidak bersyukur dan dia tidak qanaah, dia bahagia atau sengsara? Dia akan sengsara, dia sendiri yang sengsara karena dia tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia akan bahagia. Kalau dia qanaah, dia akan bahagia. Apapun yang dia dapatkan. Nggak ada itu ucapan bahwasanya tunggu kaya dulu baru bahagia. Nggak ada. Itu omong kosong. Kebahagiaan semu mungkin. Kebahagiaan semu mungkin. Tapi kebahagiaan hakiki enggak. Kebahagiaan hakiki enggak, kecuali dia kayanya bisa menjadikannya orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baru dia bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki tadi. Tapi kalau cuma memang murni dia hanya ingin mencari kekayaan dan dia merasa dengan kekayaan tersebut dia akan bahagia, maka itu omong kosong. Contohnya banyak orang yang sudah banyak harta, akhirnya bunuh diri. Itu banyak contoh. Jadi jelas bahwasanya rezeki kita telah ditetapkan, telah ditakar, dan enggak sama takaran setiap orang. Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah yang telah melebihkan rezeki sebagian kalian dari sebagian yang lain. Sebagian sudah dilebihkan, sebagian belum dilebihkan, tapi tetap dalam koridor cukup tadi. Perhatikan bagaimana hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala takar rezeki kepada hambanya tadi. Allah taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Kalau sekiranya Allah bentangkan rezekinya bagi hamba-hambanya, Allah buka. Labaghaw fil ard. Mereka pasti akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah turunkan dengan kadar sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika rezeki kita dibatasi oleh Allah, telah ditakar dan ditetapkan, maka harusnya kita bisa mengambil hikmah di balik itu agar kita tidak melampaui batas. Karena banyak orang yang banyak hartanya, banyak rezekinya, kebanyakan mereka lalai. Ya, karena apa? Sarana untuk melakukan maksiat jadi mudah. Sarana bermaksiat, durhaka kepada Allah, bermaksiat itu mudah kalau banyak harta. Jadi kalau kita sekedarnya saja rezeki kita, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Mungkin untuk menjaga diri kita. Harusnya kita bisa menilai diri kita di situ. Bisa kita nilai. Kalau banyak saja rezeki kita ini, apa yang enggak kita lakukan di atas muka bumi ini? Beginilah, dosa inilah, coba inilah. Na'udzubillah. Itu kalau banyak rezeki. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika apa yang kita dapatkan tidak seperti orang yang di atas kita tadi. Maka orang yang di atas kita itu berarti ujiannya jauh lebih besar, jauh lebih berat dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Terlebih lagi Rasulullah SAW katakan setiap rezeki itu ada pertanggungjawabannya. Orang yang banyak rezekinya, banyak hartanya, maka semakin sulit pertanggungjawabannya. Harus banyak jawaban-jawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang sekedarnya rezekinya cukup makan untuk hari itu, tinggal dia jawab yang dia dapatkan untuk makan di hari itu, selebihnya tidak ada. Selesai. Ya, untuk orang-orang yang mendapatkan rezeki ala kadarnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena hikmah di balik itu sangat besar. Di antaranya orang yang hartanya sekadarnya saja masuk surga lebih cepat daripada orang yang hartanya banyak. Karena orang yang hartanya banyak, rezekinya banyak, akan dihisab jauh lebih lama. Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang miskin akan lebih cepat masuk surga, ya, ketimbang orang yang kaya. Perbedaan mereka 500 tahun. Ya, 500 tahun lebih dahulu orang miskin masuk surga. Karena sebabnya tadi dia harus mempertanggungjawabkan banyak hal. Hisabnya lebih lama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia kita dijaga, di akhirat kita dimudahkan bagi mereka yang rezekinya secukupnya saja tadi. Di dunia kita dijaga agar tidak dimudahkan melakukan maksiat, di akhirat kita ingin disegerakan agar cepat masuk surga. Kemudian rezeki takkan tertukar. Rezeki takkan tertukar. Ini jelas Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak akan mengenaimu, apa yang tidak menjadi jatahmu, tidak akan mungkin menjadi jatahmu, kata Nabi SAW. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menjadi bagianmu, jatahmu, tidak akan meleset darimu. Kalau memang rezeki kita, maka tidak akan meleset sedikit pun dari kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, dapat sebutir kurma. Rasulullah dapat sebutir kurma. Kemudian Rasulullah berikan kepada orang yang meminta. Rasulullah berikan kepadanya sebutir kurma tadi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, kalau engkau tidak mendatangi satu butir kurma ini, maka niscaya satu butir kurma ini yang mendatangimu. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki kita akan datang kepada kita. Enggak akan salah alamat. Enggak ada tuh ucapan orang salah alamat rezekinya. Padahal memang rezeki tetangganya yang bagus gitu. Dia sedikit menghibur dirinya, salah alamat rezekinya. Enggak ada salah alamat. Contohnya misalnya rezeki anak seperti ini sekarang, Abu Indi jauh di atas anak bilang rezeki Abu Indi itu salah alamat, itu sebenarnya rezeki saya. Menghibur diri, enggak ada seperti itu. Enggak mungkin rezeki salah alamat. Sama seperti ajal enggak mungkin salah alamat. Begitu pula dengan ketika kita berdagang. Ada saingan. Ada saingan misalnya. Kita buka kedai pertama, kita yang buka toko pertama. Alhamdulillah lancar ya, ada masukan setiap hari, setiap bulannya. Kemudian enggak beberapa lama ada saingan dia buka dekat kita. Nah, gimana itu? Biasanya kan sedikit banyaknya terpengaruhi ya, berkuranglah atau gimana.
Sebenarnya rezeki kita berkurang atau tidak? Dengan konsep tadi poin yang kita sebutkan tadi, rezeki tidak akan tertukar. Memang akan berpengaruh, mengurangi pemasukan, memang pasti. Akan tetapi rezeki kita tidak akan tertukar, rezeki kita tidak akan berkurang. Pasti akan ada jalur lain. Pasti akan ada dari jalur lain. Nggak akan berkurang. Hanya kita lihat dari garis besarnya saja. Kurang pemasukan, berarti berkurang rezeki kita ini. Kan gitu. Padahal nggak seperti itu. Jadi harusnya kita tetap berlapang dada. Ada saingan nggak ada masalah. Berpengaruh nggak ada masalah. Yang penting tauhid kita benar tadi. Tapi kalau tauhid kita nggak benar, ya sudah, kita akan mulailah dia jurus. Pergi kemana? Kemana? Orang pintar. Udah jatuh ketimpa tangga, kena cat lagi. Luar biasa. Bukan harusnya dia semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, malah semakin bermaksiat. Bagaimana rezeki itu bisa diperoleh? Kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Kalau dia yakin rezeki dia tidak akan tertukar, tidak akan berkurang kalau sudah ditetapkan seperti itu, harusnya dia semakin giat bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, dia cari usaha lain kalau memang mungkin kalah saing, dia cari usaha lain, dia cari inovasi, dia ada usaha. Memang rezeki kita tidak akan tertukar seperti layaknya kurma tadi yang Rasulullah berikan kepada orang yang meminta. Rasulullah katakan kurma ini tidak akan berpindah kalau kita tidak datangi kurma ini yang mendatangi kita. Tapi kita diperintahkan di dalam hadis-hadis lain untuk berusaha. Bukan menunggu rezeki itu dicari, bukan dinanti. Kita cari. Dan terakhir, biar nggak lama-lama kali. Terakhir, ini paling penting bagi kita. Kebanyakan manusia fokusnya menuntut dan meminta rezekinya. Namun banyak yang mengabaikan dan melalaikan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa, ya Allah berikanlah rezeki ini, ya Allah berikanlah ini, berikanlah itu. Banyak minta kita tentang rezeki ini. Tapi ibadah kita enggak nambah-nambah. Fokusnya rezeki saja. Hidupnya di dunia ini hanya fokus minta rezeki. Enggak ada sedikit pun fokus beribadah kepada Allah. Padahal tujuan utama kita apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya fokus kita tadi penuhi kewajiban terlebih dahulu. Adapun masalah rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi ayatnya sudah kita bawakan. Sudah dijamin setiap makhluk di atas muka bumi ini rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi fokus kita itu jangan kebalik. Fokusnya harus ibadah harusnya. Jangan fokusnya minta rezeki, fokusnya cari rezeki. Terbalik berarti. Itulah kebanyakan kita tentang masalah ini. Itu yang harus banyak-banyak kita benahi. Sehingga kalau fokus kita minta rezeki, akhirnya apa? Kok enggak datang-datang? Kok enggak bertambah-tambah ini? Akhirnya semakin lalai dia dari tujuan hidupnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah teralihkan fokusnya. Ubah fokus, ubah mindset. Kita beribadah nomor 1. Baru setelah itu, setelah kita beribadah, kita berdoa minta rezeki, mencarinya. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Nah, coba nilai masing-masing kita dengan kehidupan kita masing-masing. Mana fokus kita? Kemana fokus kita?
Jadi inilah beberapa poin-poin yang bisa kita kumpulkan dengan waktu yang ala kadarnya dari panitia. Ya. Dan juga materi memang dari panitia memang. Jadi kita mohon maaf kalau banyak kurangnya, banyak salahnya, karena memang itu dari kebodohan ana pribadi dan juga dari syaitan tentunya. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kebenaran tersebut bisa berkah bagi kita bersama, terutama bagi pembicara, dan juga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan ilmu dari apa yang kita dengar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Enggak ada kan sesi tanya jawab di sini kan? Yang anda tahu enggak ada. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.